Pas dikasih tahu tuh meninggal, hasil tesnya pun belum keluar. Kaget gitu, kok makanan banyak, pepaya, melon, semangka pas dari pertama sampai akhir itu yang saya berikan kok masih utuh di meja. Oh, ini anak saya datang gitu, saya langsung minta maaf, maaf maaf gitu. Saya masuk pakai APD kayak gini, mama nggak bisa ngeliat muka saya kayak astronot, mama jangan panik ya kayak gitu, mama harus sembuh kayak gitu ya. Tapi lu tahu gak sih, waktu pas paman gue itu meninggal, jadi suaminya anaknya paman gue ini ditelepon kan, kalau mau tahu hasilnya bayar. Inilah kehidupan kami setelah 7 bulan pandemi COVID-19. Jika teman-teman sudah menyimak video saya dengan tenaga kesehatan kemarin, bisa kita simpulkan tidak semua tenaga kesehatan melakukan kecurangan. Dan inilah part kedua. Katanya kan yang bantuan dari presiden katanya nominalnya berapa gitu kan. Iya. Tapi pas yang gue terima gue kan dapat ya. Gue dapat. Nggak Pas segitu. gue hitung-hitung tidak segitu. Iya, ya itu kan balik lagi. Semuanya Akhirnya dimanfaatkan bermain, gitu. betul. Kalau menurut gue sih memang masyarakat satu ya udah jenuh dengan kondisi 7 bulan seperti ini. Jenuh banget, Betul. jenuh banget pasti. Jenuh. Yang kedua, apalagi anak-anak juga sekolah nggak bisa dibuka. Nah, Pasti yang stres orang tuanya. beritanya kan tahun depan baru aktif Lah lagi. iya, gue kira malah muka. abis kemarin lebaran tuh ternyata diundur kan nggak jadi. Nah, yang ketiga apa namanya? Mungkin beberapa tempat-tempat olahraga ya dibuka lagi. Iya dong. Nah, iya. karena kan kita udah tahu ya, ini kan masalahnya dia menyerang imun tubuh juga, kekebalan tubuh. Harusnya Nah, sistem imun yang betul. ditingkatkan. Jadi ya benar, sistem imun ditingkatkan dengan cara ya olahraga, dibuka tempat-tempat seperti itu, gym dan lain-lain ya kan. Tapi tetap silakan diatur mengenai protokol dan lain-lain. Itu kan yang lebih paham pemerintah. Pasti dia punya tim ininya lah, tim ahlinya. Iya enggak apa-apa ini dari sudut Ya. pandang lu aja. Jadi sebenarnya kalau memang sekarang sekiranya udah bagus nih, ini katanya trafficnya udah mulai melandai kan. Melandai ya. Ya udah dibuka aja nggak apa-apa. Tapi dari pemerintah juga harus tegas. Ini sampai kapan selesainya gitu. PSBB total tapi nggak total amat kemarin. Biasa aja, rame-rame juga. Cuman kantor yang dikurangin karena katanya ada klaster perkantoran katanya. Kantoran, iya. Ya, itu aja sih paling. Ya. Malah gue bisa dibilang gue nggak percaya virus ini ada. Oh gitu. Gue nggak percaya virus ini ada. Ya, nggak masalah. Nggak masalah. Atau pol-polannya virus ini ada, ini kayak semacam flu biasa. Kalau gue dari gue gitu, ini kayak flu biasa tapi ya dari oknum-oknum lah itu yang gede-gedein gitu loh, gede-gedein. Tapi kalau gue nggak pernah ada masalah sama orang-orang kayak lo yang percaya dan penuh kehati-hatian gitu ya. Ya udah itu respect masing-masing lah gitu kan. Tapi ya kalau menurut gue ya itu tidak perlu berlebihan seperti Betul. itu. Indonesia tuh bebas berpendapat tapi prakteknya orang yang berpendapat akhirnya bungkam juga. Kayak gimana contohnya diungkap? Jering? Oh jadi. Anak komen dah. Gue kan ada asma. Gue sembuh dari asma tuh tanpa obat. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dulu kan Alhamdulillah berarti. Ya alhamdulillah. Terlepas dari gue meremehkan ini atau tidak ya, tapi ya alhamdulillah gue sembuh dari asma tuh ya alami. Udah kebuka nih, mulai kebuka. Ternyata tidak semua nakes dapat keuntungan lebih gitu kan di masa pandemi. Apa pandangan lo tentang Dr. Tirta? Gue sih setuju ya. Setuju yang bagian mana nih? Karena dia kan akhir-akhir ini mulai ngebongkar nih. Dari awal kan dia udah edukasi. Ya, entah dia, gue nggak ngerti ya. Maksudnya dia punya ada keinginan hasrat atau di politik atau enggak sih, gue terlepas dari itu.
terlebih dia pendukung Liverpool juga terlepas dari itu. Oh iya, sama-sama Liverpool Iya. dia nih. Ini Jadi- Liverpool ya, Liverpool. Jadi apa yang dia utarakan sekarang itu benar, dalam arti dia menjadi jembatan pemerintah dan Rakjel tadi, termasuk kita rakyat jelata. Nah tapi satu sisi apa yang dia utarakan dia itu kayak bias gitu, dalam arti nggak ada tanggapan apa-apa. Padahal dulu juga dia pernah kan jadi relawan di Wisma Atlet. Iya, pernah. Nah dia juga pernah. Terus dia kemana-mana juga kan Nah edukasi. iya, edukasi kemana-mana. Jadi memang kalau contoh konkret dia juga bagus. Terlebih kalau lu mau seperti itu juga bisa, maksudnya dalam arti turun tur. Kalau lu kan menyokan hanya lewat sosmed nih, itu juga nggak salah sih, itu juga bagus. Hanya meminta hak kita untuk didengar. Iya, Ya semoga ada Gua lebih perubahan. ini, gua Nah, lebih kayak gitu, menurut kurang gua. lebih. Karena gua cukup penasaran dan rasanya kurang adil kalau misalkan cuma wawancara tenaga kesehatan doang. Akhirnya gua mendapatkan 2 sekaligus anggota keluarga yang meninggal di rumah sakit, yang menurut mereka meninggalnya itu bukan karena virusnya tapi karena protokolnya yang terlalu mengekang korban sehingga mereka stres, imunnya turun dan meninggal. Sebelumnya terima kasih nih atas waktunya. Ngerepotin nih kita nih, udah dikasih kesempatan waktu untuk ngobrol-ngobrol, wawancara. Terus juga kami mewakili teman-teman juga turut berduka cita atas meninggal almarhum ibu ya, meninggal ibu. Yang meninggal di dengan protokol COVID itu adalah paman lo. Paman gua. Paman lo. Dikasih oksigen selang jam 2 atau jam 3 gitu, dokter manggil. Pas setelah kontrol itu kan rapid, terus kan dikontrol segala macam gitu, diimbau bahwasannya ibu harus tinggal isolasi gitu. Loh kenapa emang? Ibu saya kan nggak COVID, saya bilang kayak gitu. Kenapa isolasi kayak gitu? Iya, ibu kamu mau menderita apa? Diagnosa, tapi tes hasil dari rapid itu negatif. Loh, kok hasil negatif kok di ini isolasi sementara ya mama udah ngotot aja minta ruangan gitu. Karena kesakitan. Iya, karena memang bener-bener dia nggak mau lama-lama di rumah sakit, mikirnya minta ruangan, segera gimana caranya diiniin gitu, ditangani secara khusus ya. Saya bilang ke situ, dokternya gimana dok, kayak gitu. Kan karena dokternya kan itu cek setiap malam dan itu pun dokter berbeda-beda. Dokter ada dokter jantung, dokter paru-paru, dokter ginjal. Terus saya bilang kok mama jadi komplikasi gini, campuran gitu. Setiap malam itu sejak almarhum di rumah sakit itu gonta-ganti terus dokternya. Tapi emang udah ada riwayat penyakit sebelumnya kan? Ada. Emang sebelum Sakit COVID apa? itu kan udah sering dirawat inap. Oh, Ya gitu. karena itu yang tadi penyakit ginjal gitu. Apa aja sih penyakit ginjal terus? Dia komplikasi sih. Komplikasi. Ada ginjal, jantung kalau nggak salah. Ada paru-paru juga sama lambung. Dan itu memang sudah riwayat udah dari bertahun-tahun sebelumnya ya. Iya. Maksudnya udah punya riwayat penyakit itu. Iya. Ya udah saya bilang gimana caranya gitu. Mama stabil mau berapapun biayanya bakal kita itu, kalau perlu nggak usah pakai ini deh BPJS. Saya bilang kayak gitu. Ditanganin gitu ya. Segala ditanganin. Saya mikir ke situ. Pas kalau nggak salah itu malam apa segala macam gitu, ngobrol masih ini segala macam. Saya inisiatif beli APD, inisiatif karena saya ngeliat susternya itu kayak kalau udah masuk si pagi itu masih mending, kalau saya liatin itu diperhatiin. Pas ketika udah malam itu kayak diabaikan, maksudnya diabaikan itu ngerasa sus kayak gitu, minta ini minta itu. Saya manggil kan karena saya nggak boleh masuk dan nggak dikasih APD juga. Mama minta ini gitu. Cenderung nggak iya, segera cenderung tanganin gitu segala ya. ini. Kayak gitu. Saya Itu juga kalau panik. malam. Kalau Malam. siang, Kalau siang agresif ya. apa Nggak. karena banyak yang lihat mungkin? Ya bisa jadi sih karena itu. Saya juga kurang paham sih. Iya, beradukanya ya. Lu bikin status itu kan lu sempat kayak menyayangkan gitu ya. Kan kayak menyayangkan yang lu merasa lu sayangkan dari pihak
entah itu tenaga kesehatan atau dari rumah sakit apa? Ya, gue nyayangin banget sih karena kan gue tahu kan awalnya riwayat penyakitnya tuh apa gitu kan. Terus dikasih kabar sama pihak rumah sakit via telepon bahwa paman gue ini meninggal karena COVID. Nah itu sih yang nggak gue terimanya tuh di situ. Saya bilang, ayo kalau misalnya besok masih belum sembuh juga, saya bawa saya nggak mau tahu mau gimana pun. Itu sebelum pas ketiga kalau nggak salah, hari ketiga masih belum baik, itu saya mau bawa itu. Inisiatif beli APD itu saya ngecek. Pertama saya beli 2, satu khusus buat saudara saya siang, satu buat saya malam. Pas dikasih tahu tuh meninggal, hasil tesnya pun belum keluar. Hasil tes bahwa paman gue ini positif apa enggak gitu ya. Itu tapi sebelumnya udah dites apa pas lagi dites itu udah meninggal? Enggak, emang udah dites sebelumnya swab, udah pernah swab ya. Udah swab. Hasilnya Belum tahu belum tahu sampai sekarang pun sampai belum tahu. sekarang. Oke. Karena kan ada kejadian gini, kalau di wawancara gue sebelumnya sama tenaga kesehatan ada kejadian gini, pas lagi dites itu positif, terus meninggal, itu anak kecil meninggal, tapi pas sudah meninggal udah dimakamkan segala macam dengan protokol dan hasilnya baru keluar ternyata negatif. Nah itu kan jadi pertanyaan kan, jadi pertanyaan apakah itu meninggal karena positif apa karena COVID atau karena penyakitnya itu kan. Tapi kalau ini kejadian paman lo adalah pas sakit terus dites swab PCR tapi hasilnya belum keluar keluar sama sekali ya. Berarti sekalipun belum pernah dites ada hasilnya kan. Terus ternyata ya sudah takdirnya meninggal gitu kan. Kaget gitu, kok makanan banyak, pepaya, melon, semangka pas dari pertama sampai akhir itu yang saya berikan kok masih utuh di meja. Ditotalin dari pertama sampai beli, dari beli sampai almarhum udah bawa saya masuk gitu, itu masih banyak kayak gitu, masih utuh. Emang karena susternya nggak mau nyuapin, saya sebenarnya udah gondok aja itu, udah gimana, emang karena susternya nggak mau nyiapin atau memang gimana gitu. Padahal tadi bilang katanya gimana sus gini ya, mau kok makan. Mau makan, mau kok makan segala macam. Oke. Tapi lu tahu nggak sih waktu pas paman gue itu meninggal, jadi suaminya anaknya paman gue ini ditelepon kan, kalau mau tahu hasilnya bayar. Fuck, serius? Itu dari iya. Dan itu gue dikasih tahu sama suaminya anaknya paman gue ini. Datang gitu, saya langsung minta maaf ya gitu. Saya masuk pakai APD kayak gini, mama nggak bisa ngeliat muka saya kayak astronot. Mama jangan panik ya kayak gitu, mama harus sembuh kayak gitu. Mama lawan penyakitnya dan takut. Besok kalau misalnya mama ini saya bawa rujukan kok ke rumah sakit lain yang lebih lengkap. Saya pikir gitu. Saya mikir ke situ. Mama kayak ngerasa kejang-kejang. Saya bener ngeliat bunyi indikator itu udah panik, saturasi oksigen ini, dan ngeliat makanan. Ketika saya buka tong sampah, itu makanan khusus buat pasien kayak nasi, yang barang ya nasi inilah khusus kan buat dari rumah sakit. Itu masih banyak utuh. Lah kok masih dan utuh? Numpuk di situ. Dan lah kok gini gitu loh. Langsung saya bilang dan itu sama sekali nggak dimakan sedikit pun. Atau ada makan, cuman kayaknya cuma berapa sendok gitu. Yang nggak sesuai dengan dia mau makan kok 5 sendok apa segala macam gitu. Nggak sesuai omongan suster tadi ya, ngomongnya mau kok makan gitu ya. Itu. Lalu saya keluar sedikit gitu. Karena saya masih di ruang isolasi kan, jadi masih bisa masuk lagi. Saya ngomong ke suster, "Sus, saya mau nanya sama suster gitu. Itu makanan kenapa banyak begitu?" Saya gitu ya. Saya bilang gitu. Kata dia langsung bilang, "Ya memang mama nggak mau makan, ya bukti sama saya mau mak gitu, sama saya mau mbak gitu, ya nggak mau makan apa sih itu yang geli," saya gituin, "apa sih itu yang takut kena corona atau segala macam," saya gituin. "Corona dari mana, orang awalnya juga rapid test juga negatif," saya bilang ibu saya. "Kalau memang nggak mau untuk melayani atau misalnya menjadi relawan untuk di pasien ini, nggak usah jadi ini, saya aja nggak apa-apa, saya urus semuanya." Ya berarti itu kemungkinannya ya gitu ya, kemungkinannya ini hasilnya udah keluar tapi nggak ditunjukin, suruh bayar. Terus dari pihak keluarga
minta hasilnya tapi Nggak diputer-puter dikasih, kan, iya. diputer-puter. Nggak dipersulit lah. Hasilnya masih belum, tapi kalau mau mungkin ibaratnya kalau mau cepat bayar. Ya, siapa tahu kan, nggak tahu juga. Oknum ya, ini oknum nih ini. Memanfaatkan keadaan. Enggak, gue percaya sih nggak semua rumah sakit, nggak semua Iya. nakas gini, cuman pasti ada oknum Ada. yang mau nyari keuntungan. Cek, dan saya meminta masuk ke dalam, nggak Iya. diperbolehkan. Nggak dibolehin. Nggak diperbolehkan. Karena alasannya ini, Iya, alasan segala gitu. macam, ya segala ini. Jadi kita ke situ. Ya, udah gitu. Maksudnya, saya mau ketemu ini terakhir, nggak boleh kan? Ya udah, saya ngalah, saya nggak mau mikir debat. Langsung saya gagas pulang, saya kabarin ke bapak juga shock, langsung mau beres-beres, kabarin ke IPRT segala macam gitu. Nah, selang 1 jam setengah, pokoknya setengah 6 itu, Setelah meninggal itu, baru dinyatakan COVID. Dinyatakan COVID-nya dari mana nih? Dari hasil swab? Dari atau hasil swab, cuman di informasi itu nggak jelas, saya nggak minta formnya itu nggak dikasih, cuman tertera doang melalui komputer. Ini dinyatakan COVID. Dan di sini awal ditulisnya negatif, saya ngeliat berita negatif, tiba-tiba ketika meninggal selang 1 jam dinyatakan positif. Itu saya jadi pertanyaan. Iya. Gini sih, kalau misalkan ini nggak diusut, ini kan kasusnya nggak cuma 1-2 orang, Udah pasti banyak. pasti banyak. Nah, semakin banyak orang yang kena kezoliman oknum ini, terus dia mikirnya yaudah ikhlasin aja. Kalau semua orang begitu ya pihak-pihak tertentu pasti akan mendulang keuntungan sebanyak-banyaknya Pasti. gitu kan. Entah itu dia keuntungannya dari kayak itu, mau tahu hasilnya dia harus bayar. Atau pihak rumah sakitnya ngejar insentif dari Kemenkes. Nah, gitu. Tapi pas gua upload yang snapgram itu kan, dia teman gua tuh ada yang WA gua juga sih. Bentar deh, gua tarik dulu ya. Mana gua lupa. Yang meninggal tuh siapanya? Yang meninggalnya tuh temennya. Dan rumah sakitnya pun sama. Rumah sakitnya sama. Terus mau tahu hasilnya juga suruh bayar. Enggak, juga? tapi dia dijemput paksa kayak gitu. Oh, jemput paksa. Oke. Jadi katanya sih, bentar deh. Berarti ini dong ya, kalau jemput paksa berarti sempat bentrok dong sama Iya. pihak rumah sakit ya? Pasti Iya, emang harus begitu sih Iya. menurut gua. Harus jemput paksa. ada nih. Dia tuh bilang ke gua, teman gua meninggal karena leukemia. Didiagnosanya COVID, padahal hasil tesnya negatif. Parah emang tuh rumah sakit. Kesel gua. Alasannya apa? Kesel gua juga sampai harus ribut dulu keluarganya, akhirnya ditulis leukemia gitu. Berarti kan nih Akhirnya tulis leukemia, berarti ada niat mau ditulisnya COVID. COVID. Tuh ini emang dia bilang leukemia, didiagnosanya COVID. Demikianlah wawancara saya bersama tenaga kesehatan dan juga keluarga korban. Apakah pandemi ini benar-benar ada? Apakah virus ini memang mematikan? Atau karena protokolnya